Halo, selamat siang. Hari ini saya mau membahas tentang salah satu koleksi saya. Jadi ini namanya Mandau Kajang Rungkup. Jadi Mandau Kajang Rungkup ini mandau dari suku Dayak khas Sampit. Sini ada terlihat tanda. Jadi ini khas Sampit, Kalimantan Tengah. Mandau ini cukup besar. Panjangnya sekitar 80 cm. Jadi ini saya dapat hanya berupa bilahnya saja. Mandau ini unik. Ketebalannya hampir 1 cm. Mungkin setebal batang rokok kali ya. Jadi mandau ini berat dan tebal. Ini saya pegang sudah lama. Jadi ini salah satu koleksi simpanan saya. Besinya sudah tua dan membatu. Jadi kajang rungkup ini matanya di tengah. Dia tidak bermata sebelah di kanan atau di kiri, tapi dia di tengah, seperti mata parang pada umumnya. Bagian sini ada seperti pecah. Mandau ini tidak ada sarungnya atau kumpangnya, jadi hanya seperti ini kemarin dapatnya. Jadi dulu ceritanya ini mandau salah satu sitaan ya. Sitaan pada saat terjadi kerusuhan waktu itu di tahun 2001. Waktu saya di Palangkaraya, saya mendapatkan ini. Ada yang bilang ini besi ini campuran dari bahan besi batu. Jadi sudah sekitar 20 tahun lebih. Mungkin bisa lebih lagi.
bisa 30 tahunan. Hari ini saya mau membahas bagaimana cara membersihkan bilah mandau. Jadi bilah mandau ini membersihkannya tidak sama seperti kita membersihkan pusaka yang lain, seperti membersihkan keris atau badik atau benda-benda pusaka yang lain. Yang umumnya biasanya pusaka itu dibersihkan dengan jeruk nipis, begitu kan. Untuk mandau ini sebenarnya tidak cocok menggunakan jeruk nipis, karena mandau ini walaupun dia pusaka, mandau ini seharusnya senjata yang siap untuk dipakai. Jadi bilahnya ini harusnya tetap bersih, tetap mengkilap, tidak jangan sampai dia berpori-pori, karena yang namanya senjata tempur itu harus selalu siap. Kenapa jangan memakai jeruk? Karena jeruk itu mengandung asam. Jadi ketika kita membersihkan mandau dengan jeruk misalnya, yang dikhawatirkan sisa-sisa dari jeruk itu masih menempel, kemudian dia bisa membuat korosi baru setelah besi ini dibersihkan. Jadi lebih baik kita membersihkan dengan digosok saja dengan amplas tipis atau diasah untuk menghilangkan karatnya, kemudian baru diminyaki. Seperti itu bagusnya. Kalau kita membersihkan dengan tata cara seperti membersihkan keris misalnya dengan jeruk, yang dikhawatirkan seperti itu tadi, sisa jeruk itu ditakutkan menyerap ke pori-pori mandau ini. Kalau untuk keris mungkin cocok, karena keris senjata tikam, sementara mandau ini senjata tebas. Jadi bilahnya harus selalu kokoh. Makanya zaman dulu orang Dayak itu sepengalaman saya tidak ada orang Dayak pedalaman membersihkan bilah mandau dengan jeruk. Entah di tempat lain, cuma sepengalaman saya yang pernah berkunjung, berkeliling dan bertanya-tanya kepada orang-orang Dayak di pedalaman, saya tidak pernah menemukan metode membersihkan mandau dengan jeruk. Secara logis pun seperti itu. Jadi lebih baik membersihkan mandau dengan bahan yang lain, bukan yang mengandung asam, karena itu bakal menimbulkan korosi baru seperti itu. Karena asam itu bisa teroksidasi dan menghasilkan karat. Dan juga secara ritualis, misalnya seperti pembersihan dan ritual pengisian, dalam tanda kutip pengisian mandau, saya juga belum pernah menemukan orang Dayak meritualkan mandau dengan sesajian seperti bunga-bungaan. Itu menurut
pengalaman saya sebenarnya. Jadi bukan patokannya, menurut pengalaman saya yang pernah saya lihat, jarang saya temukan meritualkan mandau ini dengan bunga-bungaan seperti meritualkan keris juga gitu, tidak sama. Jadi meritualkan mandau ini menurut tata cara yang aslinya dia tidak menggunakan bunga-bungaan, karena filosofi bunga itu filosofi untuk lebih ke arah mendinginkan dan sebagainya kan, seperti itu. Sementara sifat atau kodrat dari sebuah mandau ini adalah panas atau untuk berperang. Jadi menurut saya kurang tepat jika meritualkan mandau dengan sesaji bunga-bungaan. Bukan tidak bagus, sebenarnya bagus untuk mendinginkan, cuma untuk filosofi atau kodrat mandau itu sendiri sebagai bersifat harus panas, jadi lebih baik mendinginkan mandau ini dengan minyak saja atau doa. Cukup misalnya mendupai ya, cuma yang saya ceritakan ini adalah menurut pengalaman saya, jadi bukan patokan dasar. Cuma terlihat aneh saja jika merawat mandau dengan tata cara seperti merawat keris gitu, menggunakan membersihkan dengan jeruk, kemudian mensesajikan dengan bunga. Menurut saya kurang tepat. Jadi lebih baik kembali ke ritus asli bagaimana mandau ini ditempatkan. Jadi kalau zaman dulu seperti Dayak Ngaju atau Iban, mandau ini dipalas dengan darah. Nah, itu kan zaman dulu. Mungkin sekarang juga balas dengan darah, itulah pendingin untuk mandau. Jadi itu sekilas tentang bagaimana membersihkan dan meritualkan mandau ya. Nanti saya sambung lagi di video saya yang lain, membahas mandau lagi mungkin, atau benda-benda yang lain. Selamat siang, selamat beraktivitas.